menjadi sebuah kesempatan kasih karunia untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yang antusias dengan ini katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sisi yang berbeda. Ya, hari ini kebetulan adalah Father's Day. Ya, boleh nggak ngomong ke semua pria di tempat ini, hai, halo, Father's Day for today, gitu ya. Jadi hari ini adalah Father's Day. Jadi saya ingin ngomong sesuatu tentang family dan tentang hubungan orang tua dengan anak. Ya, dalam konteks bagaimana Tuhan memperlakukan Israel di masanya. Nah, tahukah Anda dalam hidup kita semua peran bisa digantikan. Anda berdiri sebagai seorang manajer, suatu hari kemanajeran Anda akan diganti oleh yang lain dan organisasi itu akan tetap berdiri. Anda bisa pelayanan hari ini, semua pelayanan yang kau punya suatu hari nanti akan muncul orang-orang yang melayani yang lebih banyak lagi yang baru. Dan mungkin bisa jadi wilayah pelayanan Anda bisa bergeser juga dari sini ke sono, dari sono ke sono dan sebagainya. Dan bisa tergantikan dan pelayanan itu akan terus berjalan. Ya, semua peran-peran yang lain di dalam hidup kita semuanya akan tergantikan pada masanya. Tapi kita perlu tahu satu hal, ada dua peran yang tidak akan pernah digantikan sejak kita hidup sampai kita mati. Yaitu apa? Yaitu ketika Tuhan memanggil kita sebagai seorang murid Kristus. Kita menjadi murid Kristus bukan karena kita ada di hari Minggu, bukan. Kita menjadi murid Kristus karena kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita menjadi murid Kristus karena kita mau mengasihi Dia. Kita mau menjadi murid Kristus karena kita mengizinkan Dia lebih besar dari semua yang kuinginkan. Dan mengizinkan Tuhan beracara dan mengerjakan hidup kita. Maka sejak hari itu kita mengenal Kristus dan menjadikan diri kita sebagai seorang murid Kristus. Dan ini bukanlah panggilan untuk 1-2 hari. Tapi panggilan seumur hidup kita sampai nafas terakhir hidup kita. Kita ingin dikenal sebagai murid Kristus yang mengasihi Dia. Dan ini adalah peran yang tak mungkin bisa digantikan dimanapun dan di masa apapun. Tua, muda, besar, kecil, pria, wanita. Ketika dia menjadi murid Kristus, maka peran itu menempel dalam hidupnya sampai nafas terakhir yang Tuhan izinkan dia tarik di hidupnya. Yang kedua peran apa? Yaitu peran menjadi orang tua. Khususnya bagi kita yang menikah. Ketika Anda berdiri sebagai seorang orang tua, maka peran itu adalah peran yang tidak tergantikan. Bapak, Ibu, Saudara. Ya, mantan ayah itu tidak pernah ada. Betul? Mantan mama itu nggak pernah ada. Ya, ayah dan ibu ya melahirkan anak-anak dan sampai kapanpun itu akan jadi anak mereka. Dan anak-anak akan melihat orang tuanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang mama. Sampai kapanpun mereka melihatnya sebagai ayah dan melihatnya sebagai mama. Mengenai ya apakah dia menjadi ayah yang baik atau ayah yang buruk semasa hidupnya. Mengenai apakah hubungan ayah dan anak itu baik atau buruk di masa hidupnya. Itu dua hal yang berbeda. Tapi yang jelas ayah tetaplah ayah seumur hidup. Dan mama tetaplah seorang mama seumur hidup. Dan peran itu tidak pernah tergantikan. Anak bagi ayahnya pun juga sama. Seorang anak juga akan tetap seorang anak seumur hidupnya. Ya, bukan berarti waktu kita usia 60 tahun tiba-tiba, oh enggak, aku sudah enggak punya ayah lagi, usia aku sudah 60 tahun. Enggak juga. Ya, waktu kita umur 60 tahun, ayah kita masih ada. Tetap kita panggil dia daddy. Tetap kita panggil dia seorang ayah. Karena peran ayah tak tergantikan. Dan peran anak juga tak pernah tergantikan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda melihat bahwa peran ini adalah peran yang tak tergantikan. Peran ini adalah peran yang tidak mungkin bisa diwakilkan oleh yang lain. Manajer bisa diwakilkan oleh yang lain. Pemilik perusahaan bisa diwakilkan oleh wakil yang lain. Menandatangani kontrak bisa dikasih surat kuasa untuk yang lain. Tapi untuk menjadi seorang ayah, Anda nggak bisa wakilkan. Untuk menjadi seorang mama, Anda nggak bisa wakilkan. Dan itu adalah situasi yang berlangsung seumur hidup. Pertanyaannya adalah ketika Anda tahu ini adalah peran yang tidak bisa diwakilkan. Pertanyaannya adalah apakah kita menghargai peran ini menjadi peran yang penting di dalam semasa di mana kita hidup. Itu pertanyaan pentingnya. Ya, ini adalah wilayah yang tidak bisa kita wakilkan. Tapi pertanyaannya adalah wilayah yang tidak bisa kita wakilkan ini, apakah kita mengambil peran yang terbaik di sana seumur hidup kita? Saudara, itu pertanyaan penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghargai area ini, kita bisa terjebak. Ya, kita bisa terjebak menjadi manajer yang hebat. Anda bisa terjebak punya pekerjaan, punya seseorang yang punya prestasi yang luar biasa dalam pekerjaan. Anda bisa terjebak menjadi seorang aktivis gereja yang luar biasa. Tapi kita lupa di balik keaktivisan kita di gereja yang luar biasa. Di balik kemanajeran kita yang luar biasa. Di balik pekerjaan kita yang luar biasa. Kita harus ingat satu hal, waktu kita pulang ke rumah, peran seorang ayah tidak pernah tergantikan.
Pertanyaannya adalah waktu kita pulang ke rumah, apakah peran seorang ayah itu hidup dalam hidup kita? Waktu kita pulang ke rumah, apakah peran seorang mama itu bisa dirasakan oleh anak-anak kita? Waktu kita pulang ke rumah, apakah peran seseorang yang memimpin keluarganya menuju ke arah Kristus itu menjadi peran yang menyentuh semua anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah kita? Padahal ini adalah peran yang tidak kalah pentingnya dengan kehebatan Anda di luar. Nah, hari ini yuk sama-sama kita landing. Kita melihat dari kacamata yang berbeda. Kita melihat hidup kita di kacamata yang lebih proporsional dari hati seorang bapak untuk anak-anaknya. Dan bagaimana kita mengelola keluarga untuk bertumbuh ke arah Kristus yang lebih baik. Ya, khotbah saya yang 1 dan 2 sama, nanti tiga yang keempat saya akan khotbah yang berbeda, gitu ya. Tapi hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang area ini. Kita buka bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang kelima, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menarik. Anda kalau memperhatikan konteks ceritanya, ini adalah sebuah cerita ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kondisinya hari itu bangsa Israel hidup dengan konsep perbudakan 400 tahun lamanya. Dia nggak pernah ngerti arti hidup sebagai orang merdeka. Dia nggak pernah ngerti tentang arti hidup untuk punya hak bebas, untuk melakukan segala sesuatu. Karena dia hidup di dalam kondisi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kondisi yang terbatas, penuh dengan kehidupan yang terikat, kehidupan yang tidak pernah mengalami kemerdekaan 400 tahun lamanya. Jadi mereka nggak ngerti. Ketika orang berkata orang merdeka itu kayak apa, mereka nggak ngerti rasanya gimana, caranya seperti apa, gimana mengelolanya. Mereka nggak ngerti semuanya itu. Sampai suatu ketika Musa keluarkan mereka dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir hari itu. Waktu dikeluarkan jumlahnya begitu banyak. Ada satu masa di mana Musa kesulitan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kenapa? Karena konsepnya masih seorang budak, tapi hidup di dalam proses perjalanan pembebasan. Sehingga mungkin secara tubuh mereka mengalami kebebasan. Tetapi cara berpikir dan mindset mereka adalah mindset perbudakan yang masih tinggal di Mesir. Musa punya perjalanan panjang dalam hidup mereka. Ada masa Israel bersungut-sungut, akhirnya Tuhan izinkan mengalami sesuatu, dipukul sekian ribu orang habis. Ada masa di mana mereka salah hati. Musa datang kepada mereka, ngajarin mereka tentang hati yang benar. Ada masa mereka punya asumsi yang salah di hadapan Tuhan. Musa datang kepada mereka, ajarin mereka cara hidup dengan Tuhan dengan kacamata yang benar. Musa mendemonstrasikan kuasa, Musa mendemonstrasikan mukjizat. Tuhan berbicara kepada Musa untuk mendidik Israel dengan tanda-tanda ajaib dan bagaimana penyertaan Tuhan yang bukan hanya untuk 1-2 jam, tapi penyertaan Tuhan setiap hari dengan tiang awan dan tiang api yang menyertai hidupnya. Dan itu menjadi sebuah proses panjang. Dan di tengah-tengah proses panjang itu, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Musa. Tuhan kasih Musa perintah. Dan lewat apa yang Tuhan katakan kepada Musa ini, Tuhan ingin Musa membahasakannya semuanya ke bawah. Yaitu perintah apa? Yaitu perintah untuk mulai hidup dalam kebebasan, tapi dengan sebuah tanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan. Yaitu keluarga mereka. Ya, yaitu anak-anak mereka. Yaitu generasi-generasi yang penerus mereka, orang-orang yang dididik di dalam suku mereka. Itu yang terjadi pada masa itu. Sehingga muncul kalimat ini, dengarlah hai orang Israel. Ya, jadi dengar, hai semua orang Israel, dengerin. Aku mau ngomong sesuatu. Apa yang Tuhan katakan lewat Musa, mulai muncul kalimat berikutnya sampai nanti Anda akan temukan ayat 9 dan seterusnya. Apa yang dikatakan? Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini basic awal yang Musa katakan kepada Israel. Kalau kau mau memulai sesuatu yang baik sejak hari ini, supaya otakmu bukan hanya otak perbudakan, tapi otakmu adalah otak yang mengalami kemerdekaan. Supaya hidupmu bukan hidup dengan kacamata Mesir, tapi hidupmu dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka cara berpikirmu harus berubah. Dan untuk memulai perubahan cara pikirmu, mulai dari dirimu sampai semua generasi yang ada di bawahmu, maka mulailah dari satu hal ini. Mengerti bahwa Tuhan itu Esa. Dia adalah Tuhan dalam hidupmu yang punya otoritas atas hidupmu. Dan belajarlah untuk mengasihi Dia dengan semua kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dan melihat Dia sebagai Allah di sepanjang perjalanan hidupmu. Jadi Musa taruh satu fondasi dulu. Ya, sebelum Musa membangun rumah di atasnya. Ya, Musa taruh dulu tiang-tiang pancangnya dengan dalam di hati Israel, dengan mengatakan kau harus memulai dengan caramu melihat Tuhan. Kau harus memulai dengan kasihmu kepada Tuhan. Kau harus memulai mencintai Dia dengan segenap hati, tapi juga dengan segenap kekuatan, dengan mengusahakan. Maka setelah kau bisa melihat ini dengan kacamata yang benar, maka step-step berikutnya bisa dilewati dengan benar. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara. Begini, tidak semua kita dilahirkan dari keluarga yang baik. Betul? Tidak semua kita dilahirkan dari ayah yang baik. Tidak semua kita dilahirkan dari keluarga yang menyenangkan. Ada orang-orang yang dilahirkan dengan keluarga yang sangat ideal mendidik Anda. Tapi ada orang-orang yang dilahirkan dengan bapak yang sangat gampangan dalam hidupmu. Ada orang-orang yang melahirkan dengan kondisi bapak yang nggak ngerti tentang gimana memperlakukan keluarga dan memperlakukan anak. Sehingga kita bisa tumbuh dengan kacamata yang kita pikir, yang kita tahu, berdasarkan masa lalu yang kita terima dari orang tua kita. Jadi orang tua kita punya cara mendidiknya. Orang tua kita punya caranya waktu marah. Orang tua kita punya gayanya ketika segala sesuatu terjadi di tengah-tengah keluarga, menjadi sebuah atmosfer di tengah-tengah keluarga itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang menyenangkan, ada yang berantakan. Tapi hari ini kita nggak bisa tarik mundur dan menyalahkan orang tua kita. Kenapa? Karena satu, bisa jadi orang tuamu nggak kenal Tuhan. Orang tuamu belum mendengarkan khotbah ini katakanlah gitu ya. Orang tuamu nggak kenal Tuhan. Ya, sehingga kita nggak bisa menyalahkan, blaming ke sana dan kemari. Ya, bisa jadi orang tua kita juga tidak tumbuh dalam didikan yang benar untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi kita nggak perlu salahkan orang tua kita. Ya, mengenai apa yang keluar benar atau apa yang keluar buruk, itu adalah sebuah proses yang hari ini sudah jadi dan kita nggak bisa ngulangi ke belakang. Tapi kebenaran berikutnya adalah kita punya Tuhan ya, yang bisa membereskan dan membenahi segala sesuatu yang salah mulai dari generasi kita. Katakan amin. Jadi hari ini jangan lihat apa yang terjadi di belakang. Tapi mulailah dari generasi Anda. Kita lakukan yang benar untuk anak-anak kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mulailah dari kita. Daripada kita menyalahkan orang tua kita. Kita menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan situasi masa lalu. Lebih baik kita akui bahwa masa lalu itu memang benar-benar terjadi. Dan mengizinkan merespon dengan dewasa. Aku akan ubah masa lalu itu. Dengan pilihan-pilihan yang kupilih hari ini. Supaya masa depanku dan masa depan anak-anakku punya nilai, punya cara pandang, punya kapasitas yang benar untuk melihat segala sesuatu. Nah, di titik inilah kita memulai perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mulainya gimana? Mulainya bisa nggak ngelihat Tuhan adalah Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Sebetulnya inilah yang Musa sedang kerjakan atas Israel. Musa sedang berkata, hai Israel, engkau 400 tahun dididik dengan mindset perbudakan. Engkau 400 tahun gak pernah tahu figur tentang ayah. 400 tahun kau gak pernah ada nilai tentang mendidik anak. Karena selama 400 tahun semakin Israel bodoh, semakin menguntungkan bagi Israel. Semakin Israel bodoh, semakin menguntungkan bagi Mesir. Karena mereka hidup di tanah perbudakan. Jadi Israel tidak boleh jadi orang yang pandai. 400 tahun mereka memang dibodoh-bodohkan semikian rupa. Supaya mereka tidak pernah muncul menjadi sebuah potensi dalam hidupnya. Tiba-tiba keluar dan Tuhan ingin mengubah Israel. Semua mindset yang salah ini. Dari didikan 400 tahun sebelumnya yang salah ini ingin diubah Tuhan menjadi sebuah pola dan didikan yang baru yang Tuhan ingin kerjakan bagi Israel hari itu.
Maka karena itu pintu masuknya dari mana? Pintu masuknya adalah Musa memulai dari satu kata ini. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dimulai dari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini jangan menyalahkan 400 tahun yang sudah berlalu. Tentang bagaimana hidup kita jadi seseorang. Sehingga kita nggak bisa berkata, nggak bisa Pak, saya ini gayanya kalau mendidik anak begini. Lupakan yang begitu, itu gayamu. Hari ini ubah gaya itu menjadi gaya Tuhan. Oke? Nggak bisa Pak, saya ini orangnya gini, kalau sudah emosi, sudah kalap. Ya nggak bisa ngontrol kemarahan dengan anak-anak. Itu gaya Anda Bapak Ibu Saudara, itu gaya 400 tahun yang lalu. Tinggalkan gaya itu, izinkan Tuhan bekerja dan mengubahnya. Maka kita akan melihat generasi berikutnya hidup lebih benar, lebih baik ke arah yang Tuhan inginkan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Dan ini dimulai dari satu kata. Mau nggak kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kalau hidup kita mau belajar mengasihi Tuhan. Kalau hidup kita mau segenap kekuatan, memilih untuk mendengarkan perkataannya. Maka semua gaya lama kita itu bisa berubah. Semua gaya lama kita bisa berubah. Dan Tuhan bisa mengerjakan sebuah cara yang baru untuk mengelola keluarga. Mendidik anak-anak kita dengan kacamata yang benar. Nah itulah yang Musa sebetulnya mau katakan kepada Israel. Setelah 400 tahun mereka hidup dalam perbudakan. Oke? Kemudian Anda perhatikan ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Perhatikan ayat yang ke-6. Yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Mau berubah Bapak Ibu Saudara? Maka Alkitab mengajar bisa berubah. Itu otak perbudakan sudah bercokol di pikiranmu 400 tahun. Kalau kau mau berubah, bisa. Tapi perhatikan perkataan ini. Otak perbudakan, cara pikir yang salah sudah bercokol di otakmu itu sejak kau tinggal di Mesir. Mau berubah bisa? Bisa. Generasimu berubah bisa enggak? Bisa. Anak-anakmu akan berubah bisa enggak? Bisa. Atmosfer keluarga yang buruk diubah menjadi atmosfer yang keluarga yang berbahagia. Apakah bisa? Bisa. Tapi Musa kasih tahu, dengarkan perkataan ini. Baik-baik. Maka semuanya akan berubah. Jadi ada sisi di mana kita trust kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku mau mengasihimu dengan segenap hatiku. Dengan segenap kekuatanku. Tapi ada sisi di mana itu adalah tanggung jawab kita. Oke Tuhan, aku mau membangun perubahan ini. Aku mau memulai dari hidupku. Aku memulai dari peranku sebagai seorang ayah. Peranku sebagai orang tua. Untuk anak-anak dan keluargaku. Aku mau mulai dari kami. Dan kita mau bangun sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena itu Musa berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari-hari ini. Haruslah kau perhatikan. Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya, kata kunci pertama dari seorang Musa apa? Kata kunci pertama Musa itu sederhana. Dulu kamu diajar 400 tahun berulang-ulang. Dan hari ini kau mau bangun budaya yang baru. Caranya gimana? Caranya adalah bangun budaya yang baru itu juga berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang. Bangun nilai yang baru berulang-ulang. Bangun dengan sengaja, bukan hanya sekali, 2 kali dan mengharapkan perubahan. Tapi bangun terus berulang-ulang. Kenapa? Karena nilai yang lama itu juga nempelnya berulang-ulang. Kalau kita mau mengkonfrontasi dan membangun nilai yang baru, maka bangun berulang-ulang di dalam area yang sedang kita bangun. Jadi pesan saya apa Bapak Ibu Saudara, landing yang paling sederhana adalah kita ciptakan sebuah rutinitas yang menyenangkan. Mulailah dari titik ini. Membangun atmosfer di tengah-tengah keluarga. Mendidik dan membangun anak-anak kita. Itu dimulai dengan rutinitas berulang-ulang. Tapi kita cari cara supaya rutinitas itu menjadi rutinitas yang menyenangkan.
Ya, jadi dua kunci prinsip sebelum saya lanjutkan ke poin-poinnya. Yaitu adalah dimulai dari kita berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan, please didik aku. Dan yang kedua sebagai orang tua kita mulai berkata, oke, sejak hari ini aku mau bangun sebuah rutinitas. Dan aku akan usahakan supaya rutinitas ini menjadi rutinitas yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti, waktu yang konsisten lebih penting daripada waktu yang banyak. Ya, Anda nggak sebulan punya waktu 1 hari full untuk anakmu. Dengan Anda memilih dalam 1 minggu, ya, beberapa hari Anda punya waktu mungkin 2 jam untuk anak Anda. Tapi konstan setiap hari. Jauh lebih berharga waktu yang sedikit, tapi konstan kita bangun setiap hari bersama dengan anak-anak kita. Itu akan menjadi waktu yang jauh lebih berharga. Daripada kita punya waktu 1 hari, 2 hari, tapi 2-3 bulan sekali kita sediakan waktu untuk anak-anak kita. Ya, jadi hari ini kenapa? Karena hati itu perlu di-maintenance. Hubungan itu perlu dibangun. Ya, ada orang yang pacaran, ya lagi pacarannya kapan? Ya kita ketemu 2 tahun sekali ya. Setelah itu nanti tahun kelima kita menikah. Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara? Enggak kan? Waktu Anda pacaran, Anda butuh intensional untuk ketemu. Anda butuh sengaja untuk ketemu. Anda butuh kenal dia. Anda butuh tahu cara berpikirnya. Anda butuh punya pengenalan yang lebih dalam tentang situasi yang terjadi dalam hubungan ini. Hubungan bapak dengan anak, hubungan orang tua dengan anak juga sama. Karena ini sama-sama bicara tentang hubungan. Dia nggak bisa dibangun dengan kondisi setahun sekali ketemu tapi seminggu. Nggak bisa. Tapi harus dibangun dengan konsisten. Melihat bagaimana anak ini bertumbuh. Dan melihat bagaimana Anda juga membangun maintenance hati Anda untuk punya bonding di tengah-tengah keluarga itu. Jadi hari ini, yuk sama-sama keluarga-keluarga sebelum saya masuk ke step berikutnya. Mulai dari 1 skala ini. Yaitu punya komitmen untuk bertumbuh dengan Tuhan. Dan yang kedua, punya komitmen untuk punya waktu dengan anak-anak kita. Waktu yang konsisten. Jadi bukan waktu yang banyak, tapi waktu yang konsisten. Waktu yang berulang, konsisten. Dan kita ciptakan suasana-suasana yang menarik. Karena itu Alkitab berkata, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, waktu duduk, ngomong. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ngomong, Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau berbaring, ngomong juga di situ. Apabila engkau sedang bangun, ngomong juga di sana. Jadi artinya apa? Artinya menggunakan waktu berulang-ulang dan menciptakan waktu-waktu yang kreatif. Untuk kita bisa mencuri perhatian anggota keluarga kita. Dan bisa ngobrol tentang sesuatu yang berharga tentang kehidupan. Saudara, ini simple thing. Kadang-kadang bukan pandainya seorang ayah, bukan. Tapi lebih kepada waktu seorang ayah untuk anaknya. Kadang-kadang bukan hebatnya seorang ayah untuk lakukan ini dan itu saja. Tapi bicara tentang apakah ayah yang hebat ini punya ruangan untuk dia mendengarkan sesuatu dari anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita bertumbuh untuk area ini. Bukankah anak-anak kita adalah titipan Tuhan? Bagi kita yang pelayanan, bukankah anak-anak rohani adalah titipan Tuhan? Ya, jadi kita bukan hanya sekedar ya pokoknya anak-anakku aktif dalam CG, datang ke CG doang, bukan. Tapi kita punya kerinduan orang-orang yang aktif dalam CG, mereka juga terbangun hubungan komunikasi yang sehat. Supaya bisa ngomong dengan aman. Bisa sharing kekuatan, kelemahan, situasi yang dia hidupi. Doa yang dibutuhkan. Dan butuh tangan seorang bapak rohani. Yang menyediakan waktu buat dia. Bukan bapak rohani yang hebat. Tapi bapak rohani yang punya waktu. Karena kita semua ngomong tentang hebat itu relatif. Betul? Ada orang berkata, oh orang ini hebat. Nanti 2 minggu lagi ketemu orang lebih hebat lagi. Ya, nanti 2 minggu berikutnya ketemu orang yang gak pernah kepikiran. Dia lebih hebat di bidang yang lain. Hebat itu relatif. Ya, hebat itu adalah sebuah proses untuk seseorang mengalami pertumbuhan. Tapi punya waktu adalah keputusan kita untuk menyediakannya. Jadi 2 hal yang berbeda. Ya. Nah, area ini penting untuk kita bangun sebagai basic dulu Bapak Ibu Saudara.
Ya, ajarkan hal benar berulang-ulang. Ajarkan hal benar dengan sengaja lewat sebuah repetisi atau pengulangan. Saya dengan anak saya di sini, kebetulan anak saya ada di sini gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya mengajarkan satu value tertentu ya, diulang-ulang dalam banyak peristiwa. Ya. Satu, dua value tertentu diajarkan berulang-ulang di dalam banyak peristiwa. Jadi saya memanfaatkan lagi naik mobil kecelakaan. Ya, anak-anak lagi bahas kecelakaan yang ada di jalan itu. Saya memanfaatkan itu untuk angle, untuk masuk dan taruh nilai di sana. Ya, lagi cerita tentang temennya di sekolah. Saya manfaatin waktu untuk ngobrol tentang hal yang baik, nilai yang benar. Jadi kita bukan hanya mengajarkan apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Tapi kita mengajarkan apa yang benar yang seharusnya dia pilih. Bapak Ibu Saudara. Nah itu adalah sebuah proses di mana anak kita bertumbuh. Tapi semua itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak punya waktu. Semua itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak menyediakan dengan sengaja hati yang mengasihi Tuhan. Dan waktu untuk mengambil peran kita sebagai seorang bapak. Peran kita sebagai seorang mama. Peran kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Jadi hari ini saya nggak tahu bagaimana hidup Anda pribadi lepas satu persatu. Tapi hari ini dua angle ini adalah bagian yang penting dulu sebelum saya masuk ke step berikutnya. Kalau dua area ini belum beres, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita benahi. Benahi hatimu. Supaya pertumbuhan ini bukan peperangan anakmu. Tapi pertumbuhan ini adalah peperanganku sebagai orang tua lebih dahulu. Ya. Dan yang kedua adalah atur waktumu. Sesibuk-sibuknya kita, atur waktu kita. Supaya minimal kita punya waktu yang konsisten bersama dengan anak-anak kita. Mungkin gak banyak. Ada orang-orang tertentu yang waktunya gak banyak. Saya ini termasuk orang yang waktunya gak banyak, Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap kali saya traveling lama, berminggu-minggu gitu ya, sampai sekian hari. Waktu saya pulang, hal pertama yang saya lakukan adalah ngobrol dan ketemu dengan anak-anak saya. Saya gak sibuk pelayanan dan pulang ke kantor, pergi ke kantor dulu. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya ngobrol dengan mereka. Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, keadaan mereka, hal-hal yang perlu dibicarakan. Saya ngobrol dengan mereka, baru setelah itu melakukan semua aktivitas yang seharusnya saya lakukan sambil secara konstan. Saya bangun hubungan dengan dia. Ya karena kami kadang-kadang kalau pergi berdua dan sekali pergi bisa 10 hari, 2 kali hari Minggu. Gitu ya. Kadang saya berangkat duluan, 1-2 minggu berikutnya istri saya nyusul di sana seminggu untuk kita tandem di beberapa kota. Jarak untuk ketemunya kadang-kadang memang terjadi. Tapi begitu perginya sudah begitu lama, pasti nanti di minggu-minggu berikutnya saya ngerem. Udah, saya nggak mau pergi lama dulu, ya. Tapi ngatur hubungan dengan anak-anak kami. Setiap malam, setiap kali saya tidak pergi keluar kota, saya selalu kumpulkan anggota, semua anggota keluarga kami, anak-anak di kamar sebelum tidur. Ya, ngobrol apapun. Kemudian berdoa, saling doakan. Setelah itu kembali ke kamar masing-masing dan mereka tidur. Ya, kenapa? Karena saya menyadari bahwa saya nggak punya waktu setiap hari bersama dengan mereka. Jadi kalau pas saya di rumah bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak semua di rumah, saya pasti malam kumpulin mereka. Ngobrol banyak hal. Itu yang dilakukan. Sehingga anak-anak itu menyukai pertumbuhan rohani yang ayahnya punya. Jadi jangan dorong anak-anakmu untuk bertumbuh secara rohani. Tapi anak-anakmu tidak melihat ayahnya bertumbuh secara rohani. Ya. Jadi pertarungan itu harus jadi milik kita sebagai orang tua. Setelah pertarungan itu menjadi milik kita sebagai orang tua, anak-anak akan melihat bagaimana bapaknya ini ya bertumbuh dan mendorong pertumbuhan buat dia. Dan itu menjadi lebih mudah digulirkan dengan waktu yang kita punya dengan konstan untuk hidup mereka. Ya saya ngomong begini bukan untuk saling menyalahkan ya. Di sini ada bapak dan anak, mama dan anaknya kumpul sama-sama. Nanti senggol-senggol, tuh pak, dengerin tuh pak. Tuh pak, nggak boleh begitu pak. Atau papanya berkata, tuh kamu gak ada waktu buat papa tuh. Wah senggol anaknya, gak ada waktu buat. Jangan bapak ibu saudara, ini bukan tempat untuk saling menyalahkan. Tapi ini tempat untuk kita saling mengerti dan terus bergerak ke depan jadi lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi dua kunci ini penting sebelum kita masuk ke kunci-kunci berikutnya. Yaitu hati yang mengasihi Tuhan
dan mengizinkan dia membentuk hidup kita dengan segenap kekuatan yang ada, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah menyediakan waktu berulang, bukan waktu yang banyak, tapi waktu yang konsisten. Miliki dua area ini, maka kita tinggal menambahkan fondasi berikutnya untuk dibangun. Fondasi berikutnya untuk dibangun itu apa Bapak Ibu Saudara? Anda bisa lihat ayat berikutnya, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya. 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ini artinya apa? Ini berbicara tentang waktu-waktu kairos. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu Saudara. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, lambang di dahi. Itu berbicara tentang sebuah kesempatan di mana Tuhan itu menuntun hidup kita lebih dulu. Sebelum kita menuntun anak-anak kita. Sama seperti ketika Tuhan ingin berbicara pada bangsa Israel hari itu. Tuhan itu tuntun Musa untuk kenal dia lebih dulu. Coba Anda perhatikan seluruh kitab Keluaran. Anda akan temukan Tuhan itu tuntun Musa. Musa adalah figur bapak di masa itu. Kenapa? Karena seluruh Israel hidup dengan konsep perbudakan. Hanya Musa yang hidup sebagai orang merdeka yang membebaskan 2 juta orang Israel hari itu. Sehingga hari itu yang Tuhan lakukan adalah Tuhan tuntun bapaknya dulu, yaitu Musa, untuk kenal Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan ajarin Musa gimana caranya kenal Tuhan. Tuhan tuntun gimana Musa beriman. Tuhan tuntun bagaimana Musa membuat keputusan. Tuhan tuntun caranya miracle terjadi dalam hidup Musa. Tuhan tuntun mengelola Israel yang begitu sulit. Tuhan tuntun Musa supaya punya hati yang lembut untuk Israel. Tuhan tuntun Musa untuk mengarahkan orang-orang yang bebal hati atas Israel. Tuhan tuntun Musa lebih dahulu. Setelah Tuhan tuntun Musa, baru Tuhan ngomong kepada Musa, ajarkan kepada bangsa Israel. Berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Ajarkan kepada mereka. Supaya mereka mengalami apa yang kau alami. Supaya bapak-bapak di Israel mengalami apa yang kau alami. Sehingga mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi lambang di dahimu itu berbicara tentang ayah-ayah yang bertumbuh dengan Tuhan. Ayah-ayah harus jadi kompas moral atas keluarganya. Ayah-ayah harus menjadi kompas pertumbuhan atas keluarganya. Ya, ibu-ibu jadilah penolong, jadilah kompas moral sebagai penolong atas suamimu. Yuk sama-sama suami istri bertumbuh dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan ketika Anda bertumbuh dengan Tuhan, Anda mengalami Tuhan, tambahkan waktu yang konsisten untuk anakmu. Maka itu adalah awal breakthrough untuk keluarga yang bahagia. Awal breakthrough untuk anak-anak kita yang bertumbuh. Yang lain bisa ditambahkan. Anda gak ngerti caranya, ada cara untuk mengerti. Anda gak ngerti gimana masuk ke anak yang jenisnya begini, ada trik untuk kita masuk. Ya, Anda gak ngerti gimana kalau anak saya tipikalnya terlalu merah, terlalu dominan. Ya, susah sekali dipegang. Ya, susah sekali diajak ngobrol dan sebagainya. Ada caranya untuk menaklukkan, itu hanya tips and tricks. Tapi dasar utama itu dulu adalah Tuhan perlu menemukan orang tua yang mengasihi dia. Dan yang kedua, Tuhan perlu menemukan orang tua yang punya komitmen dengan waktu, dengan anak-anak mereka, dengan konstan di dalam hidupnya. Dua area ini modal dasar lebih dahulu. Supaya lambang di dahi bisa Tuhan tempel di hati orang tua. Supaya mereka bertumbuh dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah kalau Anda memperhatikan ini, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ini bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang bagaimana orang tua itu mengelola waktu-waktu kairos, waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anaknya. Saudara penting, gini loh, hidup kita itu punya rutinitas. Anda antar anak sekolah bagi yang anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Yang lebih gede, Anda telepon-teleponan dengan mereka. Lebih besar lagi, Anda diskusi tentang pekerjaan. Ya, setiap level punya cara untuk menanganinya. Dan hari ini saya tidak khotbah itu gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kita punya waktu-waktu rutin. Waktu-waktu rutin adalah waktu-waktu yang berjalan setiap hari. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana adalah orang tua antar anaknya ke sekolah. Mama masak sesuatu di pagi hari. Ya, atau nanti mungkin punya waktu-waktu rutin yang lain. Itu adalah waktu rutin yang kita punya. Waktu rutin ini dikelola dan dimiliki dengan benar dalam hidup kita.
Tapi sadarkah, di balik setiap waktu-waktu rutin, seringkali tidak jarang Tuhan izinkan. Oke, saya ulang ya. Di balik peristiwa-peristiwa rutin yang setiap hari terjadi, tapi secara nggak sadar Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa meaningful, peristiwa-peristiwa yang membekas, dan itu penting untuk kita kelola. Ya, dan ini adalah area yang penting. Sudah tahu kenapa? Karena otak kita itu merespon dengan gimana? Dengan tebal untuk area-area yang berkualitas ini. Maksud saya gini, setiap kita ketemu dengan kejadian yang traumatik, atau kita ketemu dengan kejadian yang sangat menyenangkan. Oke, sistem di otak kita ini dari limbik akan ada satu selaput yang namanya mielin, Bapak Ibu. Mielin itu akan dengan cepat membangun memori dan sangat tebal di sana. Ketika dia ketemu dengan peristiwa traumatik atau peristiwa yang sangat menyenangkan. Jadi bukan peristiwa rutin. Peristiwa rutin antar anak sekolah, masak setiap hari itu peristiwa rutin. Peristiwa traumatiknya apa? Waktu ngantar sekolah ditabrak mobil, ceder. Anda jatuh, badan berdarah semua. Anakmu terlempar, nangis di sana. Orang marah dengan semua chaos hari itu peristiwa traumatik Bapak Ibu. Satu sisi itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi satu sisi sebetulnya itu adalah peristiwa-peristiwa kairos yang Anda bisa kelola untuk membangun sesuatu di hidup anakmu. Ya, peristiwa-peristiwa begini, wah gak enak, gak nyaman, kita mungkin marah, jengkel, keadaan jadi gak biasa terjadi, gak kondusif, sesuatu yang rutinitas keluar dari jalurnya gitu ya. Hari itu kita gak enak. Ya, dan kita selesaikan. Tapi setelah kita menyelesaikan, pakai waktu-waktu ini untuk ngobrol dengan anak Anda. Pakai waktu-waktu ini untuk ngobrol dengan keluarga. Tahu nggak? Hari ini Dedi kecelakaan ditabrak orang. Ya, ini luka berdarah semua. Ya, kamu juga terlempar sampai di sana nangis-nangis. Ya, tadi waktu nangis, kamu ngerasain apa? Ya, saya pernah dengan anak saya yang kecil alami itu. Ya, saya lupa peristiwanya, tapi ada satu peristiwa dia kayak tegang sekali, histeris. Waktu itu kayaknya kokonya lagi ngalami apa gitu, dia histeris. Dia tanya, Dad, Koko nggak apa-apa? Koko nggak apa-apa. Dia cuma nanya, Koko nggak apa-apa. Sambil dia nangis, Koko nggak apa-apa. Saya cuma peluk anak saya peluk, tenang aja, nggak apa-apa, tenang nggak apa-apa. Saya peluk dia. Dan itu jadi peristiwa traumatik buat dia. Nah, hari itu kalau kita berkata, dasar, kenapa kamu gini sebagainya. Udah, membekas di hatinya. Seumur hidup dia akan bawa. Tapi ketika Anda melihat peristiwa traumatik itu sebagai sebuah kesempatan untuk meletakkan kairos, hal-hal berharga. Justru nggak apa-apa, Meme tenang dulu nanti dia tangani dulu. Semuanya akan baik-baik saja. Yang penting Meme tenang, Meme berdoa aja. Oke, sudah kita tangani semuanya. Beberapa waktu kemudian saya kumpulin mereka, saya ajak ngobrol. Kalian kemarin waktu kejadian ini ngalami apa? Ya, kenapa kok Meme sampai nangis-nangis begitu? Iya. Karena Meme pikir kokonya mau mati. Ini anak kecil Bapak Ibu Saudara. Ya kok pikir koko mau mati. Karena Koko kok begitu kasihan sekali sambil dia nangis. Ya, dengan bahasanya sebagai anak-anak. Gitu ya. Terus ya kokonya juga guyonan. Apaan sih gitu aja kok mati gitu kan. Dengan bahasanya anak-anak di masa itu. Tapi di situ nggak ngobrol. Akhirnya saya jelaskan bahwa kita ini hidup. Kita atur yang terbaik. Tapi kita nggak bisa ngontrol 100% hidup kita sesuai dengan kehendak kita. Karena itu kenapa kok kita harus berdoa. Karena itu kenapa kok kamu harus punya preparation yang baik. Ya, walaupun mungkin preparation kita nggak bisa sempurna. Tapi kita tetap harus punya preparation yang baik. Saya ngajarin dia tentang area itu. Dan itu menjadi sebuah peristiwa yang meaningful Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar ayo begini, ayo begitu tiap pagi. Bukan. Tapi ada momennya, ada peristiwa traumatiknya. Atau peristiwa yang sangat happy yang terus dia ingat. Waktu ngobrol begitu, itu akan jadi sebuah peristiwa yang meaningful buat dia. Yang diingat di alam bawah sadarnya. Menjadi peristiwa-peristiwa yang dimana dia mengalami lompatan nilai. Lompatan cara berpikir di dalam hidupnya. Kelolalah area-area kairos ini. Kelolalah waktu-waktu khusus yang berkualitas seperti ini. Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan melihat waktu ini sebagai sebuah situasi yang menjengkelkan untuk kita. Ya, walaupun kadang-kadang ada sisi-sisi yang menjengkelkan kalau situasi itu buruk gitu ya. Tapi jangan hanya melihat dari sisi menjengkelkannya. Tapi lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan-kesempatan untuk Anda tanam nilai,
taruh nilai-nilai dalam hidup mereka. Karena itu adalah peristiwa yang tadi saya ngomong selaput mielinya itu lebih tebal daripada masa-masa berikutnya yang bisa dia ingat. Yang lain mungkin sudah lupa. Tapi peristiwa itu dia nggak akan lupa. Dan di peristiwa itu orang tuanya ngajar apa, dia juga tidak akan lupa. Bapak Ibu Saudara. Nah, pakailah peristiwa-peristiwa itu untuk menanam sebuah value. Menanam nilai di hati anak-anak kita. Karena itu penting buat kita. Untuk kita mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Berbicara tentang kita membangun sebuah waktu-waktu kairos bersama dengan Tuhan. Ya, saya kasih Anda sebuah contoh suatu ketika. Suatu ketika Petrus sama Tuhan Yesus. Tuhan naik ke atas perahu Petrus. Kemudian Tuhan ngomong ke Petrus, Petrus, tebarkan jalamu ke sana. Oke? Anda tahu apa yang dipikiran Petrus? Ya pasti kita pernah mendengarnya. Petrus pasti mikir, Tuhan, lu tukang kayu, gua nelayan. Nggak mungkin akan ada ikan. Seharian aku cari ikan, nggak mungkin akan ada ikan. Itu pikiran Petrus bukan? Singkat cerita, berita baiknya Petrus taat, jala ditebar. Waktu Petrus taat, jala ditebar, ditarik. Ternyata ikan betul-betul ada. Anda bisa membayangkan apa yang di hati Petrus? Bayangin ya, waktu Petrus nebar jala, mungkin di pikirannya, mungkin Bapak Ibu kita tanya nanti di surga ya. Mungkin di pikirannya, biarin gua tebar. Nanti kalau nggak ketemu, nggak dapat ikan, di depan orang banyak ini. Kesempatan untuk kasih tahu, Tuhan sudah kau kasih tahu ini nggak ada ikan. Dari tadi aku sudah ngomong nggak ada ikan. Wah, dia pasti sudah siap-siap untuk menyalahkan Tuhan dari itu. Tapi ternyata ketika jala ditebar, ternyata ditarik ikannya banyak, saudara. Ketika ditarik ikannya banyak, langsung semua perahu merapat untuk ambil ikan itu. Tapi justru Petrus yang gak ambil ikan itu bukan. Petrus langsung terjun ke danau, datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan siapakah engkau? Menjauhlah daripadaku, aku ini orang berdosa. Saudara, itu peristiwa kairos bagi seorang Petrus. Hari itu Petrus punya caranya sendiri untuk mengenal Tuhan. Lewat peristiwa yang tidak biasa itu. Dan itu jadi peristiwa yang sangat meaningful buat dia. Bapak Ibu Saudara. Nah, maksud saya adalah ketika Anda menemukan masa-masa ini dalam hidup Anda. Bersama dengan anak-anak Anda. Pakai masa-masa ini. Untuk mengubahnya dari seorang penjala ikan jadi penjala manusia. Dan itu yang Yesus lakukan. Ketika Yesus ketemu dengan Petrus dengan peristiwa-peristiwa yang meaningful. Dia lihat miracle. Dia lihat mujizat. Dia lihat sesuatu yang menyenangkan yang tak pernah ada dalam pikirannya. Dan itu menjadi masa yang meaningful. Tuhan masuk ke sana. Dan dia berkata, mulai hari ini kau bukan lagi penjala manusia. Kau bukan lagi penjala ikan. Mulai hari ini kau akan jadi penjala manusia. Dan itu menjadi meaningful bagi seorang Petrus. Sehingga sejak hari itu hidupnya berubah. Dia mengalami Tuhan. Karena ada satu masa yang meaningful, Tuhan masuk di waktu yang tepat untuk mengubah hati seorang Petrus. Nah, setiap kita peristiwanya bisa beda-beda. Ya, tapi temukan cara Tuhan mendidik keluargamu masing-masing. Dan seorang ayah, seorang ibu, ambillah peranmu di sana untuk menang di dalam area itu. Untuk ambil kesempatan di dalam area itu dengan kacamata yang benar. Anda nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi secara prinsip kita bisa jelaskan prinsipnya ABC, Bapak Ibu Saudara. Prinsip mengasihi Tuhan bersama keluarga ABC, Bapak Ibu Saudara. Tapi secara pengalaman rohani, Andalah yang punya pengalaman itu dengan Tuhan. Kok nggak bisa pakai prinsip ABC, ya kemudian ditiru untuk semua orang copy paste semuanya persis sama, nggak bisa. Sama seperti orang jualan jus di pasar sentral katakanlah gitu ya. Dua jualan jus, resepnya sama, jusnya sama, alatnya sama, semangkanya sama. Tapi berapa banyak di antara kita ketika kita pergi ke sana, aku mau yang itu loh, yang gerobak warna hijau, karena dia enak. Padahal loh, semangkanya sama. Resepnya bisa sama. Alat-alatnya semua sama. Tapi kenapa orang tetap milih, ya gerobak yang satunya ini, aku gak mau yang ini, aku mau gerobak yang ini. Padahal semuanya sama. Apa yang beda di sana? Karena tiap mereka, khususnya yang gerobak hijau ini, dia buat jus, dia rasain. Dia kelola, dia coba tambahin itu. Ya, cara-cara yang tidak ada dalam resep, dia coba sampai muncul jus semangka yang jauh lebih enak daripada tetangga-tetangganya. Dan itu adalah experience dia bersama dengan jusnya. Di mana experience ini tidak dimiliki oleh tetangganya di sebelah. Tetangganya di sana, sekalipun resepnya itu sama. Senang sesuatu? Dan
Dan itu adalah waktu-waktu meaningful Anda bersama dengan Tuhan. Temukan area ini bersama dengan semua anggota keluarga Anda. Maka kita akan melihat hidup kita mengalami lompatan-lompatan bersama dengan anak dan istri kita. Sudah nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Jadi hari ini yuk sama-sama bangun area ini dengan sengaja. Ya. Kemudian kalau saya boleh tambahkan, Anda harus ngerti bahwa Tuhan ingin kita mengasihi anak-anak kita, ya. Dan setelah itu kita melayani mereka. Maksud saya begini loh, ya. Kebutuhan primer anak itu bukan sekolah. Kebutuhan primer anak itu adalah kasih. Saya ngomong begini bukan berarti gak usah sekolah ya Bapak Ibu. Jangan ditangkap dengan 1 kali 1 ekstrim. Ya kalau mulai besok, wah ini lumayan, pengeluaran rumah tangga berkurang. Gak ada sekolah, bukan itu maunya. Sekolah tetap penting. Sekolah tetap penting. Tapi Anda harus tahu bahwa sekolah tidak pernah menggantikan kasih. Ya. Kebutuhan primer anak itu adalah kasih. Dan kalau kita ngomong kasih, kasih itu selalu sama dengan waktu, Bapak Ibu. Kasih itu bukan sekedar uang. Kasih itu bukan sekedar fasilitas. Kasih itu bukan sekedar Anda bisa sekolahkan dia. Tapi kasih itu sama dengan waktu. Seseorang yang mengasihi, maka dia akan jadi seseorang yang punya waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita bangun area ini untuk keluarga kita. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya, waktu saya habis. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu, Bapak Ibu. Kau menuliskan semuanya ini pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Ini bicara tentang apa sih? Ini berbicara tentang pintu, itu sesuatu yang fix. Pertanyaan saya, apakah pintu dapur Anda pindah-pindah? Hari ini di sono, besoknya pintunya di mana? Oh pindah di sana. Gitu. Kalau tas sekolah bisa pindah-pindah, betul? Dompet bisa pindah-pindah, mobil bisa pindah-pindah. Tapi kalau pintu rumah, pasti nggak pindah-pindah. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ya kecuali kalau tiap hari orang bosen dengan posisi rumahnya, dia pindah pintu ya nggak tahu. Mungkin rumahnya dari Roblox. Ya. Tapi kita tahu pintu itu bicara tentang value, pintu exit dan pintu masuk, nilai di mana kita ada di dalam atau kita ada di luar, nilai yang kita hidupi dan nilai yang tidak kita hidupi harus firm di tengah-tengah keluarga kita. Jadi sepakatlah suami istri tentang nilai yang kita mau bangun untuk keluarga kita di halaman yang sama, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada beberapa tips yang penting. Yang pertama adalah mengasihi tanpa disiplin. Itu akan membuat kita mencetak generasi yang manja. Tapi mendisiplin tanpa mengasihi akan melahirkan anak-anak yang pahit. Jadi gini loh, ada bapak yang otoriter, tapi ada bapak yang gampangan. Bapak yang otoriter akan melahirkan generasi yang pahit. Melahirkan generasi yang tidak berani mengambil keputusan. Sebaliknya, bapak yang gampangan akan melahirkan generasi yang gampangan. Generasi yang fragile, generasi yang mudah luka, generasi yang manja. Nah kita nggak boleh ada di kedua-duanya. Kita nggak boleh jadi bapak yang gampangan seperti Imam Eli. Akhirnya Anda temukan Hofni dan Pinehas di hari tuanya hancur lebur. Ya. Anda juga tidak bisa menjadi bapak yang otoriter. Sehingga yang lahir bukan anak-anak yang seimbang, tapi anak-anak yang hidup di dalam rasa pahit dan kebutuhan kasih, kekurangan kebutuhan tentang kasih. Nah area ini perlu dengan sengaja dibangun. Tahukah survei mengatakan 73% kekerasan anak itu terjadi di circle lingkungan pertamanya. Jadi 73% Bapak Ibu, anak-anak mengalami pahit, mengalami kekerasan bukan dari luar. Ya, tapi justru dari lingkungan circle pertama keluarganya. Ayah, ibu, tante, om, kakak, adik yang ada di rumah itu. Dengan kata lain, atmosfer yang ada di rumah itu adalah atmosfer yang menciptakan aniaya atau atmosfer yang menciptakan pertumbuhan buat anak-anak yang tinggal di rumah kita. Dan ternyata 75% kekerasan justru lahir dari rumah itu sendiri. Jadi hari ini yuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar untuk bayangin kalau orang tua berkelahi di depan anak-anaknya.
Anda bisa membayangkan anak-anak kita akan tumbuh dengan kondisi hati yang galau dengan semua situasi yang ada. Ya. Akhirnya anak-anak akan lebih suka cerita dengan orang lain daripada cerita dengan kita. Ya. Bahkan dia menumpahkan segala sesuatunya dengan cara yang negatif. Kenapa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan porsi yang benar di sana. Jadi hari ini jangan mendidik dengan gampangan karena dia akan jadi manja. Tapi juga tidak boleh mendidik dengan otoriter karena dia akan jadi pahit. Ya. Yang kedua adalah saat kita mendisiplin, anak-anak harus tahu alasan dari setiap keputusan kita. Ya. Saat kita disiplin, boleh nggak disiplin untuk anak-anak kita? Boleh. Karena itu keluar kata to disciple. Ya, to disciple itu artinya menjadikan murid. Bapak Ibu Saudara, to disciple. Menjadikan murid. Menjadikan murid itu artinya kita membawa orang-orang yang kita disiplin. Kita ingin dia punya nilai seperti saya. Kita ingin dia punya cara hidup pengertian seperti saya. Karena itu saya mendisiplin dia. Ya, maka keluar kata to disciple untuk mendisiplin. Jadi bolehkah kita mendisiplin? Boleh. Itu tidak ada yang salah dengan mendisiplin. Tapi setiap disiplin anak-anak harus tahu alasan kenapa kok disiplin itu diberikan. Ya. Jadi mereka tidak boleh hanya sekedar melihat orang tuanya marah-marah. Dia takut nge-freeze di situ. Tanpa dia tahu kenapa marah ini terjadi. Ya, kenapa situasi ini dia alami. Dia nggak pernah tahu alasannya. Dia hanya tahu hari itu dia dimarahin. Tapi dia nggak pernah tahu alasannya. Saudara, ini adalah kita sedang memupuk bom waktu untuk anak-anak kita. Jadi hari ini ayo ubah cara berpikirnya. Cara kita melakukannya. Waktu kita mendisiplin, pastikan dia tahu alasannya. Saya dengan anak saya juga begitu. Ya anak saya sekarang sudah relatif lebih gede-gede. Jadi disiplinnya itu lebih ke diskusi, ngobrol, argumen dan cara berpikirnya. Untuk kita arahkan ke arah yang benar. Ya. Tapi ada masa-masa di mana mereka masih lebih muda lagi. Mereka nggak ngerti kenapa kok dimarahin. Alasannya apa? Mereka nggak ngerti. Dan setiap kali itu terjadi saya ajak ngomong, Queen tahu nggak kenapa Dad marah? Ya. Dan dia akan jawab, nggak tahu. Pokoknya Dad pukul Meme. Gitu. Ya dan kami kalau pukul pakai kertas yang tebel, yang panjang itu. Kalau dipukul ceder suaranya keras. Ya, tapi nggak sakit. Suaranya yang keras. Kenapa? Karena pada dasarnya yang melukai anak itu bukan sakitnya tongkat Anda. Yang melukai anak adalah rasa terpisahnya dari orang tua. Itu yang melukai dia, yang membuat dia menangis. Jadi nggak perlu pakai cambuk, nggak perlu Bapak Saudara. Ya, pakai kertas saja asal suaranya cukup keras. Dan itu menciptakan shock terapi untuk dia cukup. Itu untuk anak kecil ya Bapak Ibu, jangan usia 17 tahun Anda gituin ya. Ini beda ceritanya gitu ya. Usia di atas 12 tahun komunikasi kita adalah komunikasi persahabatan gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ini saya ngomong ke Queen, tahu nggak Queen apa yang jadi masalah? Ketika dia ngomong nggak tahu, kita nggak tahu saya ajak dia duduk, saya jelasin ini loh ada peristiwa ini, responmu begini. Ada peristiwa ini, responmu begini. Ini kalau diteruskan, nanti kamu jadinya begini. Pertanyaan Dad, kamu mau jadi begini atau enggak? Dia akan jawab iya, nggak mau, itu jelek. Oke, karena itulah kenapa kok dia disiplin, karena dia tidak mau kamu jadi yang begini. Sehingga hari ini dia disiplin kamu. Mengerti ya? Iya ngerti, sambil nangis. Terus setelah berjalan, diulang lagi Bapak Ibu Saudara, betul? Ya, pernah nggak khususnya anak kecil ya, diulang lagi sampai orang tuanya frustasi. Sudah diomongin berkali-kali kok diulang terus. Ya itulah anak-anak Bapak Ibu Saudara. Makanya muncul ayat, hendaklah kau melakukannya berulang-ulang. Karena memang butuh berulang-ulang. Kelihatannya kok nggak ada dampak apa-apa. Tapi ketika Anda konstan dengan sesuatu yang benar. Ketika anak itu tambah dewasa dengan Tuhan. Tiba-tiba Anda akan menemukan anak-anak Anda berubah. Anak-anak punya pilihan-pilihan yang benar untuk hidupnya. Dan dia ngalami sendiri proses di mana Tuhan membentuk hidupnya. Jadi jangan menginginkan hasil cepat hanya karena satu disiplin yang Anda lakukan. Menangkap sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua adalah disiplin ya, itu tidak berhenti sewaktu anak tidak melakukan apa yang Anda minta. Ya. Tapi tujuan disiplin adalah supaya anak itu melakukan hal benar
untuk menjadi pilihan dalam hidupnya. Ya, karena 1 Petrus itu ngajarin kita, hendaklah jangan engkau membalas kejahatan dan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Jadi kita ini bukan sekedar tidak berbuat jahat. Kita ini bukan sekedar jadi anak gak nakal, bukan itu tujuan akhirnya. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya anak-anak kita berani mengambil keputusan yang benar. Jadi tugas orang tua bukan hanya membuat anak-anak kita tenang, kita disiplin, dan tidak ganggu kita. Bukan itu. Tapi tujuannya adalah membawa anak-anak kita sampai dia berani mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam hidupnya. Gitu loh. Kalau kita hanya sekedar mendisiplin supaya dia nggak ganggu saya, maka itu bukan disiplin. Itu mengamankan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena Anda nggak mau repot aja. Tapi kalau disiplin beneran, kita mau melihat dia bukan hanya tidak melakukan. Tapi kita ingin melihat dia bertumbuh untuk punya pilihan-pilihan yang benar di dalam hidupnya. Oke? Dan disiplin juga berbicara tentang bagaimana kita mengarahkan nilai. Bukan membatasi atau melampiaskan emosi. Mengarahkan itu berbeda dengan membatasi atau melampiaskan emosi. Bapak Ibu Saudara. Ya anak saya tahu. Rumah kami itu cukup bebas Bapak Ibu. Ya, pergi dengan ini, jalan ke sini, main ini, nonton, pergi ini waktu libur sebagainya. Saya nggak masalah dengan itu. Tapi anak-anak kami tahu bahwa ada nilai-nilai yang tidak boleh kau langgar. Ada hal-hal yang tidak boleh kau lewati. Ya, dan ada hal-hal yang kalau ini terus dilakukan akan merugikan hidupmu di masa depan. Dan nilai-nilai itulah yang dibangun, Bapak Ibu Saudara. Ya, nilai-nilai itulah yang dibangun dengan sengaja. Kalaupun nilai-nilai yang dibangun dengan sengaja tidak membuahkan hasil dan seseorang butuh melakukan punishment, maka lakukan seimbang dengan kasih yang Anda berikan. Saya pernah disiplin anak saya. Ya, ini Ray ada di sini. Dia main game terus. Dari saya buka mata sampai saya pulang kantor masih ada di situ, ya. Makanannya nggak dimakan, ya. Sepanjang hari dari dia bangun sampai sore makanannya nggak dimakan, cuma minum doang, Pak Bisa. Saya lihat ini sudah nggak benar nih. Dikasih tahu sehari, 2 hari, 3 hari, kok masih begini ya? Kasih tahu lagi masih begini. Akhirnya suatu hari saya panggil ke atas, Re, saya jelasin, Re, ada peristiwa ini loh. Mom sudah ngomong ke kamu begini, kamu tahu ini nggak baik kan? Ya, ada peristiwa ini, Mom sudah kasih tahu, kamu tahu ini nggak benar. Kenapa kok terus dilakukan? Ya ini. Nah oke, sekarang Dad akan kasih kamu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Semua fasilitas yang kamu punya ditarik semuanya. Sehingga kamu kosongan, hanya baju di badan sama waker di kamar. Udah gak ada yang lain. Saya cabut semuanya, Bapak Ibu. Dia protes, ngamuk apa semuanya untuk sesaat, Bapak Ibu. Hari pertama saya biarin. Saya benar-benar biarin, saya lepas ya di kamar. Terus dia bingung mau ngapain, nonton TV, ketemunya juga TV-TV yang dia nggak tahu apa, dia bingung pokoknya seharian di kamar. Saya biarin. Setelah itu hari kedua saya ajak ngobrol di kamar. Kamu tahu nggak kenapa Dad disiplin kamu? Ya. Nah di situ kita diskusi. Kenapa dia disiplin? Karena begini loh. Coba kamu lihat begini-begini. Orang kebanyakan game itu secara psikologi akan jadi begini. Saya kasih dia beberapa tayangan YouTube nih loh. Orang-orang yang kecanduan game itu modelnya bisa jadi begini. Kenapa dia disiplin kamu? Karena dia punya tujuan untuk ini. Jadi ngerti nggak kenapa Dad kasih kamu punishment? Ngerti? Oke, sekarang jalani punishmentmu sebagai sebuah konsekuensi, tapi kamu harus tahu, Dad sama Mom sayang sama kamu. Tetapi konsekuensi ini tetap harus dijalani. Dia nangis. Saya peluk dia, kita doakan dia. Besoknya tetap jalani konsekuensinya. Ya tetap jalani konsekuensinya, tapi kondisinya sudah lebih happy. Oke ya, dia mulai nanya, Dad nanti hari ini mau kemana? Ikut aja, mulai begitu. Ini mau gimana? Mulai aktif, mulai ini itu, mulai beres-beres rumah, ya mulai lakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan di sana. Dia dalam punishment. Tapi dia ngerti kenapa konsekuensi itu dia jalani. Anda tahu ketika tambah dewasa, ketika dia lakukan kesalahan, dia akan ngomong, iya, Re yang salah kali ini. Re minta maaf. Ngerti gak? Dia kan jadi ngerti area mana yang, dimana dia harus mengambil posisi dan tanggung jawabnya. Tapi kalau area di mana dia tahu dia harus argumen, dia akan ngomong, Dad, tadi itu sebenarnya kasusnya begini, ceritanya begini. Jadi Re coba lakukan ini, tapi yang terjadi seperti ini. Tapi kalau dia salah, dia iya memang tadi Re yang telat bangun juga, jadi kondisinya begini. Jadi ya udah,
Ray yang salah. Nangkep Bapak Ibu Saudara. Jadi hidupnya bertumbuh dengan seimbang. Nah area-area begini penting. Kita mengarahkan, bukan melampiaskan amarah. Ya. Dan ada 3 atmosfer yang akan melukai di rumah kita. Bapak Ibu Saudara. Ada 3 atmosfer yang tidak boleh ada di rumah kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah labeling. Ya, memberi label atau predikat yang negatif. Atau kritik yang menjatuhkan. Bapak Ibu, ayo sama-sama kontrol mulut kita. Gak boleh ngomong gini, dasar kamu goblok. Tambah-tambahan gini aja gak bisa. Sudah kelas berapa kamu? Yang begini aja gak bisa. Itu labeling, itu sadis. Itu benar-benar kita kasih tahu dia, kamu ini bodoh. Memang kamu dilahirkan untuk bodoh. Kita harus kasih tahu dia begitu. Tapi Anda bisa mengubah dengan kalimat yang lain. Kalian bisa kasih tahu, ini loh, waktu yang lalu kamu itu bisa. Ya. Dan Ray itu pinter untuk area ini. Hanya kebetulan kamu belum baca bukunya. Jadi yang ini kamu gak bisa. Ayo belajar lagi, pasti kamu bisa. Karena kamu sebenarnya bisa. Pertanyaan saya, apa yang dirasakan anak? Yang satu dia akan merasa, oh oke, saya bodoh. Itu saudara. Yang satu akan berkata, oh ya aku ini pinter ya. Cuma aku baru belajar lagi. Dan itu melabel sesuatu yang positif. Iman yang benar di hati anak-anak. Kalau itu kejadian cuma sekali, gak masalah Bapak Ibu. Ya. Tapi masalahnya kalau Anda lakukan itu sebagai sebuah kebiasaan setiap hari dilontarkan. Terus dilontarkan di anak-anak kita, terus dilontarkan. Maka anak-anak akan lahir, pergi ke sekolah merasa, aduh aku ini paling bodoh. Guru suruh presentasi, Anda berkata, aduh aku gak bisa. Orang tua aku berkata, aku ini bodoh. Seseorang mau ajak Anda untuk kerja kelompok, aduh gak usah datang aja lah. Malu sama teman-teman, kenapa? Karena aku ini bodoh. Akan jadi begitu Bapak Ibu. Dan akan rusak semua nilainya. Gitu. Nah hari ini yuk sama-sama bangun atmosfer yang benar. Jangan lakukan labeling. Ya, jangan lakukan labeling. Tapi predikatkan sesuatu yang positif. Walaupun kita perlu mengkoreksi apa yang perlu kita koreksi. Tapi predikatnya tetap harus positif. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, atmosfer yang kedua adalah membanding-bandingkan. Ya, tidak boleh ada atmosfer ini di tengah-tengah keluarga kita. Ayo belajar, Bapak Ibu. Orang yang membanding-bandingkan selalu tidak akan pernah fair. Kenapa? Karena setiap kali kita membandingkan, kita ini akan selalu membandingkan kelemahan dengan kelebihan seseorang. Betul? Kalau kita mau membandingkan betul-betul, bandingkan kelebihannya dengan kelebihannya. Itu membandingkan. Tapi masalahnya kecenderungan kita adalah kita akan selalu membandingkan kelemahan seseorang dengan membandingkan dengan kelebihan orang lain. Itu sama seperti saya membandingkan state ini dengan dapur rumah Anda waktu selesai masak. Saya mau tanya, seumur hidup dapur Anda tidak akan lebih bersih dari state ini. Seumur hidup Bapak Ibu. Nangkap sesuatu. Ya. Sama seperti saya bandingkan state ini dengan dapur rumah Anda yang lagi selesai masak, lagi kotor-kotor. Saya bandingkan, kok dapurmu itu kok gak kayak state-nya gereja sih bersih. Sama seperti ngomong begitu Bapak. Dan seumur hidup, ya dapur itu gak akan pernah sebersih state ini. Kenapa? Karena kita membandingkan kekurangan dengan kelebihan. Gitu. Kenapa? Karena setiap anak itu unik. Dia punya kekuatannya sendiri. Dia punya destiny-nya sendiri dengan Tuhan. Dia punya jalan ceritanya sendiri bersama dengan Tuhan. Dan jalan ceritanya gak selalu sama dengan jalan cerita orang tuanya. Kita gak perlu paksa. Kita ini kadang-kadang suka membandingkan anak kita dengan ranking 1 di kelasnya. Gitu ya. Kita membandingkan anak kita dengan tetangga sebelah. Kita bandingkan anak kita dengan sepupu. Ya. Kita bandingkan anak kita kakak sama adiknya. Ya, dan diulang terus di dalam setiap kesempatan. Rusak Bapak Ibu Saudara nilai anak-anak kita. Kalau cara berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena membandingkan tidak akan pernah fair. Kita akan selalu membandingkan kelemahan dengan kelebihan. Yang gak pernah membandingkan kelemahan dengan kelemahan, jarang Bapak Ibu Saudara. Senangkap sesuatu. Jadi atmosfer membanding-bandingkan, tinggalkan dari rumah tangga kita. Dari atmosfer di keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, mengalihkan frustasi kepada anak. Ya, mengalihkan frustasi kepada anak. Maksudnya begini, ada orang di kantor capek kerjaan, belum selesai,
pulang ke rumah, anaknya salah sedikit aja taruh sesuatu di tempat yang salah, langsung meledak. Marah-marah. Padahal itu frustasi dari rumah. Frustasi dari kantor, yang seharusnya ditinggal di kantor. Tapi dibawa sampai ke rumah, atmosfer rumah tangga tiba-tiba langsung tegang semuanya. Dan itu kalau dibiasakan jadi sebuah habit, maka ketika setiap kali orang tua pulang ke kantor, anak-anak langsung siap-siap nih. Siap-siap, hati-hati taruh barang. Siap-siap, hati-hati bergerak, hati-hati ngomong. Hati-hati, ini hari Senin, katakan hari Senin itu biasa hari paling hektik ya di kantor ya. Atau akhir bulan, hati-hati nih. Ya, nanti pulang pasti ngamuk-ngamuk semua. Semuanya langsung siaga satu di rumah Bapak Ibu Saudara. Suasana atmosfer rumah akan rusak semuanya. Kenapa? Karena kita bawa frustasi kita ke rumah. Apalagi lebih ekstrim lagi. Ya Bapak Ibu bertengkar. Nggak selesai, dilaporin ke anaknya Saudara. Memang ayahmu itu begini. Wah, rusak semua nilainya. Pandangnya, identitinya tentang ayah, semuanya dirusak. Justru oleh pasangannya sendiri. Hari ini kalau Anda punya masalah, suasana suami istri, jangan cerita ke anak-anak. Ceritalah ke pemimpin rohani Anda atau orang yang Anda bisa ajak ngomong. Ya, karena anak-anak tidak semua usia siap untuk menerima. Beda kalau anaknya sudah menikah, punya anak 2 juga, punya itu sudah beda ceritanya. Ya, tapi kalau anak-anak yang sedang tumbuh dalam identitas, kita ceritain hal begitu. Ya, saya kasih contoh aja ya. Saya dengan istri saya itu suka guyonan. Ini guyonan Bapak Ibu. Ya, saya dulu kan kurus sekali. Kurus banget pokoknya. Nah, istri saya itu suka panggil saya tulang kering gitu Pak Saudara. Jadi kemana-mana, ini tolong kasih tulang kering gitu Pak Saudara. Guyonan Bapak Saudara. Anak saya lihat tulang kering itu siapa? Ternyata tulang kering itu dad-nya Bapak Saudara. Ya, sudah. Wah, itu guyonan Bapak Saudara. Dan saya juga oke, saya melihat ya sudahlah itu cuma ngomong-ngomong di rumah gitu kan. Sampai suatu ketika saya disiplin anak saya, tiba-tiba saya marah sama dia, tiba-tiba anak saya naik ke atas ngomong sama momnya. Mom, dia udah habis dimarahin sama siapa? Sama itu si tulang kering. Langsung istri saya kaget, ini salah ini. Sejak hari itu istri saya gak pernah ngomong gitu ke kami gitu. Ya, walaupun itu guyonan Bapak Ibu Saudara, kita gak punya maksud apa-apa ya. Saya punya panggilan juga untuk dia, gak perlu saya sebutkan di sini gitu kan. Tapi itu peristiwa-peristiwa yang sederhana. Ya, tapi kalau atmosfer itu gak dijaga, rusak nanti kondisi rumah dan anggota keluarga kita. Anda diberkati hari ini, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk sama-sama kita belajar menghargai keluarga kita adalah titipan Tuhan. Aset yang paling berharga di hidup ini adalah anak dan istri kita yang bahagia, Bapak Ibu. Sudah ingat ada satu tokoh namanya Nuh. Diperintah Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Nuh kerjakan itu 120 tahun lamanya. Dan Nuh kerjakan dengan siapa? Nuh kerjakan bersama dengan istrinya. Dia kerjakan bersama dengan anak-anaknya dan bersama dengan timnya. Sehingga hari itu 120 tahun Nuh bersama dengan anggota keluarganya melayani Tuhan bersama-sama di dalam satu kapal yang sama. Dan itu menjadi buah manis di dalam kehidupan mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Anda yang datang ke gereja, istri sendirian. Bapak Ibu, ikutlah CG. Dan ajaklah anggota CG, jangkau suamimu. Dan sebaliknya Anda yang datang suami sendirian, ikutlah CG. Ajaklah anggota CG-mu jangkau. Pasangan Anda. Anak-anak yang masih di rumah. Sedangkan orang tuanya giat melayani. Yuk sama-sama kita bahu-membahu. Rangkul mereka, kita dapatkan mereka. Supaya satu keluarga melayani Tuhan bersama-sama dengan satu nilai yang sama. Kita bertumbuh bersama-sama melihat keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Amin Bapak Ibu Saudara.